Jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena kondisi hati kita menentukan respon kita. Karena kondisi hati kita menentukan kehidupan kita. Saudara tahu, kalau kita punya satu perspektif ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak ya dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa segera punya sudut pandang yang benar, maka hati kita tetap terjaga loh. Karena sudut pandang yang salah itu membuat hati kita ini menjadi rentan terhadap serangan dan panah-panah musuh dalam kehidupan kita. Tapi sudut pandang yang benar akan membuat hati kita tetap terjaga dengan baik. Tema kita bulan Oktober ini adalah Big Hearted. Tadi sudah dibagikan dan minggu lalu kita sudah kita dengarkan khotbah dari Pastor Caleb. Big Hearted itu adalah berbesar hati. Dan ini ada sebuah tema yang bukan tema yang ringan buat kita semua, apalagi kalau bicara tentang urusan hati. Tetapi saya percaya bahwa kalau Tuhan ingin kita masuk di dalam tema ini, berarti Tuhan ingin mengerjakan sesuatu yang ada di dalam hati kita dan Dia selalu berurusan dengan hati kita. Katakan amin. Dan judul khotbah saya pagi hari ini adalah Major Heart Surgery. Saya juga nggak tahu kenapa saya tulis judul khotbah kok begini ya. Karena seumur-umur saya kok membagikan firman Tuhan, saya nggak pernah temanya begini. Ini tentang Major Heart Surgery atau operasi besar hati. Waktu saya berdoa, saya dapatkan bahwa hari ini akan terjadi operasi besar-besaran di dalam hati kita semua. So are you ready? Keluarkan catatan saudara. Firman Tuhan katakan gini di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau ada hal yang Tuhan ingin kita jagai secara spesifik dalam kehidupan kita, itu adalah hati kita. Bahkan kita diperintahkan bukan saja untuk menjagainya dengan biasa-biasa saja, tetapi menjagainya dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan itu artinya penuh kesadaran, perlu berhati-hati, siap sedia, berjaga-jaga, selalu awas. Artinya ngejagainnya itu bukan karena biasa aja gitu. Tapi dijagai dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Dan seringkali ini menjadi hal yang terlewatkan buat kita semua orang-orang percaya. Kenapa? Karena kita disuruh menjaga hati kita, tetapi justru kita lalai menjaga hati kita. Saya pernah mengilustrasikan kalau kita menjaga hati kita itu sama seperti waktu presiden dijaga oleh pas pampres. Kemanapun presiden pergi, itu pas pampres akan siap sedia, bahkan jauh sebelum dia sampai ke tempat itu, udah disisir dulu, udah di screening dulu tempatnya, dipasang sniper di mana-mana, dijagai betul sang presiden ini dengan segala kewaspadaan. Sama halnya kalau kita sering nonton film Hollywood. Kalau kita nonton film Hollywood selalu presiden Amerika yang dijagai oleh Secret Service.
Betapa mereka harus menjaga sang presiden itu dengan segala kewaspadaan, dengan siap sedia dan gak boleh lalai. Dan inilah yang saya tangkap bahwa waktu Tuhan suruh kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kita harus menjaganya dengan sungguh-sungguh. Dan itu dijagai oleh kita sendiri dan bukan orang lain, tanggung jawab orang lain untuk menjaga hati kita. Yang harus menjaga hati kita adalah kita sendiri, bukanlah orang lain. Di dalam NLT-nya dikatakan, guard your heart above all else. Di dalam NLT-nya dikatakan, for it determines the course of your life. Jagalah hatimu di atas segalanya, karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Above all else, dari semuanya. Padahal kita tahu Amsalnya ditulis oleh seorang raja yang bernama Salomo yang punya segalanya. Punya kekayaan yang begitu luar biasa, punya hikmat yang begitu luar biasa, punya kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan begitu luar biasa. Tetapi justru dia menuliskan sebuah pesan buat setiap kita sampai hari ini, yaitu jagalah hatimu di atas segalanya. Berarti penting banget, karena itu akan menentukan jalan hidup kita. Artinya kalau hati kita salah, maka jalan hidup kita akan salah. Sudah tahu kenapa Tuhan perintahkan kita untuk jaga hati kita? Karena Tuhan tahu kalau hati kita tercemar, maka seluruh hidup kita akan tercemar. Kalau hati kita kena serangan musuh, hati kita terluka, maka seluruh kehidupan kita akan terluka. Sudah tahu kalau kenapa Tuhan melihat itu penting? Karena Tuhan tahu pada saat panah beracun musuh masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan teracuni, maka seluruh kehidupan kita akan teracuni. Ketika Tuhan tahu bahwa tipu muslihat musuh bisa menguasai kita, dan pada saat kita dikuasai oleh itu, maka hati kita bisa berbalik dari kebenaran dan kita bisa berpaling daripada Tuhan. Pernah lihat gak orang yang tadinya cinta Tuhan luar biasa, on fire luar biasa, tapi karena ada panah musuh masuk ke dalam hatinya, dia kecewa dengan gembalanya, dia kecewa dengan pemimpinnya, dia kecewa dengan gereja, doanya kayaknya merasa gak dijawab oleh Tuhan, dia kecewa pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kalau ditanya, kamu dulu anak Tuhan ya, kamu Kristen ya? Udah jangan sebut-sebut Kristen-Kristen lagi. Kamu percaya sama Yesus, udah jangan percaya Tuhan-Tuhanan. Kenapa orang yang tadinya bisa begitu cinta Tuhan bisa akhirnya dingin hatinya dan tawar hatinya? Kenapa? Karena hatinya itu masuk panah musuh dan tipu muslihat musuh. Makanya kalau ada di dalam satu peperangan, kalau yang ingin diserang dan dikuasai oleh musuh itu adalah hati kita. Karena musuh tahu pada saat hati kita jatuh dikuasai olehnya, maka dia punya pijakan-pijakan di dalam hati kita. Maka semua respon kita, maka seluruh hidup kita jadi salah dan jadi ngawur. Sudah ingat bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak melihat rupa, tapi Tuhan tuh melihat hati. Saya nangkap maksud saya? Tuhan tuh gak lihat rupa kita. Tuhan tuh lihat hati kita. Jadi karena yang dilihat hati dan itu penting buat Tuhan, maka itulah yang jadi sasaran dan target musuh dalam kehidupan kita. Kalau kita gak ngerti ini, maka dengan mudah hati kita bisa rentan dan terbuka kepada serangan-serangan musuh yang pada akhirnya membuat kita mengalami luka. Kita gak bisa lagi lihat kebaikan Tuhan. Kita gak bisa lagi lihat kebaikan orang lain. Terasa orang lain kayaknya semuanya jahat. Terasa kayaknya semua orang Kristen percuma sama aja. Semuanya munafik. Apa benar begitu? Hanya karena satu orang yang munafik bukan berarti semua orang Kristen munafik. You get the point? Karena hati yang luka akhirnya kita mengeneralisir semuanya. Dan kita melihat bahwa semuanya begitu. Hanya karena ada satu hamba Tuhan, pendeta pernah mengecewakan saudara, bukan berarti semua pendeta dan hamba Tuhan itu seperti gitu. You get the point? Tapi karena hatinya sudah kena panah musuh, akhirnya semuanya itu gak bisa dilihat oleh dia. Kebaikan orang bisa disalahartikan. Dan kita bahkan gak bisa mengucap syukur dalam segala hal. Yang ada sungut-sungut, ngomel,
komplain terhadap hidup kita. Tadinya yang kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, tapi akhirnya bisa berbalik dipimpin oleh kedagingan kita. Kita yang tadinya berjalan dengan supranaturalnya Allah, kita bisa berbalik berjalan di dalam naturalnya Allah. Sudah tahu, cukup satu panah. Sudah tahu nggak, orang kalau pergi perang, panah itu nggak perlu gede. Panah beracun itu nggak perlu gede. Kalau dalam suku-suku tertentu, bahkan untuk melepaskan panah beracun itu cukup pakai bambu kecil dan ditiup, ancep, racun itu bekerja dan saudara mati. Saudara ngerti nggak maksud saya? Itu gak perlu besar. Nah, saudara tahu apa tuh panah yang kecil tapi mematikan? Panah kekecewaan. Karena pada saat racun kekecewaan tuh masuk dalam hatimu, maka semua hal yang baik itu bisa tiba-tiba berubah menjadi suatu hal yang buruk. Yang mengerti katakan amin. Bahkan firman Tuhan yang tadinya pernah mengakar dalam hidupmu, menjadi hilang kuasanya. Yang tadinya pernah menjadi pegangan di dalam kehidupan kita, menjadi hancur. Karena apa? Karena satu panah musuh kecil masuk ke dalam hati kita. Hati mulai tawar, kasih mulai dingin, pengharapan mulai hilang, iman terkikis. Tiba-tiba kembali berjalan dalam natural. Kacamata kita jadi natural. Tadinya kalau bicara tentang pengharapan, saudara punya pengharapan, punya iman yang teguh, punya iman yang kokoh. Tapi pada saat panah musuh masuk ke dalam hatimu, berubah semua. Saudara hopeless, saudara gak punya pengharapan, saudara merasa semuanya sia-sia. Akhirnya saudara salah meresponi hidup saudara. Amsal 24 ayat 10, buka Alkitab saudara. Kalau mungkin teman-teman yang di multimedia bisa bantu saya, just quick aja tampilkan ayat itu supaya lebih mudah. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sudah tahu kalau hati kita menjadi tawar, apalagi sama Tuhan, hilanglah semua kekuatan kita. Apa sih membuat kita tetap semangat di tengah-tengah hidup yang penuh tantangan ini? Karena hati kita yang terus panas dan membara, on fire sama Tuhan. Tapi pada sebaliknya, pada saat hatimu menjadi tawar, maka di firman Tuhan katakan, hilanglah semua kekuatanmu. Sekali lagi, jagalah hati kita dengan segala kewaspadaan. Coba ngomong kanan kirimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena kondisi hati kita menentukan respon kita. Karena kondisi hati kita menentukan kehidupan kita. Saudara jangan bilang kita kecewa sama orang, kita kesel aja sama orang, respon kita langsung beda. Bapak-bapak kalau yang istrinya punya gejala-gejala dan gangguan pada saat PMS, ketika hormon sedang lagi bergejolak, emosi gak stabil. Bapak-bapak ngerti maksud saya? Wah kenceng. Kita bisa merasa bahwa kayaknya gue gak kenapa-napa nih. Kenapa gue jadi salah mulu ya? Geser kiri salah, geser kanan salah. Serba salah kita. Pada saat kita kesel sama orang aja, respon kita aja bisa beda loh. Jangankan bilang kecewa. Kesel aja bisa berubah respon kita. Coba saudara yang di kantor, yang kerja di kantor, either saudara seorang pemimpin atau saudara adalah orang yang dipimpin. Coba aja pada saat saudara kesel sama staf saudara, bagaimana respon saudara? Nadanya lembut gitu? Tolong ya ini diberesin kerjaannya. Ini tolong deadline-nya sudah lewat. Tolong ya usahakan. Begitu? Kita kalau udah kesel respon kita beda. Atau kita justru punya pemimpin di kantor kita. Pada saat dia lagi kesel dengan kita mungkin karena atau kesel dengan kerjaannya atau whatever. Responnya beda. Nggak usah ngomong kecewa. Kesel aja berbeda. Hari ini Tuhan mau ngajarkan kita GKS Balikpapan untuk jadi gereja yang benar-benar aware dengan pentingnya menjaga hati kita. Katakan amin. Sudah tahu,
Kalau kita punya satu perspektif ketika kita mengalami sesuatu yang nggak enak ya dalam hidup kita. Tapi kalau kita bisa segera punya sudut pandang yang benar, maka hati kita tetap terjaga loh. Karena sudut pandang yang salah itu membuat hati kita ini menjadi rentan terhadap serangan dan panah-panah musuh dalam kehidupan kita. Tapi sudut pandang yang benar akan membuat hati kita tetap terjaga dengan baik. Contohnya tadi PMS itu tadi. Kalau kita punya sudut pandang yang benar bahwa, oh istriku lagi berjuang, struggle melawan hormon-hormon yang meledak-meledak di dalam diri dia. Kalau kita punya sudut pandang itu, maka pada saat sesuatu terjadi kita bisa, oke, aku mengerti. Berarti aku nggak perlu diadu gitu, ngerti maksud saya? Karena istri saya biasanya kasih kode sama saya. Dia bilang gini, Hani, aku udah mau dapet nih. Si sang tamu ini mau datang. Saya langsung menjaga hati saya dengan segala kewaspadaan, dengan segala benteng-benteng berlapis-lapis untuk menjaga. Jadi semua tindakan-tindakan yang di luar kewajaran saya harus bisa nerimanya dengan baik. Dan akhirnya saya karena punya sudut pandang gitu, respon saya jadi benar. Kalau enggak kita jaga hati kita dan sudut pandang kita salah, yang ada kita, kenapa kamu gitu? Kok kenapa begitu? Kita ikut mempermasalahkan itu. Saudara nangkap sih maksud saya? Apa cuma saya sendirian yang relevan ini? Kalau kita kesel sama seseorang, kita rentan dengan serangan musuh. Makin lama makin kesel, tumbuh benci, lama-lama pahit. Tapi kalau kita punya sudut pandang bahwa, oh bagaimanapun, misalnya kita kesel dengan seseorang, Tuhan tuh mengasihi dia. Oh kita bisa tahu bahwa, oh Tuhan lagi pakai hidup dia untuk membentuk hidup saya. Kalau kita punya sudut pandang yang benar aja, maka sikap hati kita benar. Tapi kalau kita punya sudut pandang yang salah, maka semuanya akan jadi salah. Nah saya mulai masuk, tadi belum khotbah. Saya baru intro aja tadi. Nah saya mulai masuk dalam hati yang besar atau berbesar hati. Kenapa penting kita punya hati yang besar? Tadi intro untuk mengajarkan kita bahwa pentingnya kita menjaga hati. Saya tahu kenapa kita penting punya hati yang besar, karena hanya dengan hati yang besarlah kita bisa menggenapi seluruh rencana Tuhan yang besar. Terlepas apapun rencana Tuhan itu. Kalau kita nggak punya hati yang besar, atau bahkan hati kita sempit dan mengkerut dan kecil, atau bahkan hati kita kerdil, kita nggak bisa masuk ke dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan perlu mengenlarge hidup kita, memperluas hati kita untuk kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sudah tahu di dalam Bible ada kisah si Yusuf. Kita nggak perlu buka ayatnya banyak, tapi saudara perlu tahu ini bahwa si Yusuf ini pada saat dia mulai mendapatkan mimpi, dari dia kecil sampai pada akhirnya bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya, dia harus melewati berbagai macam hal. Dia melewati berbagai pengkhianatan dari kakak-kakaknya, dizolimi oleh istri bosnya si Potifar, dilupakan di penjara, dilupakan jasanya. Proses demi proses Tuhan membentuk karakter dia dan memperbesar kapasitas hatinya. Terbukti pada saat kakak-kakaknya datang kepada dia, dia tidak membiarkan kemarahan, kekecewaan, bahkan kepahitan itu menguasai hatinya. Waktu kakak-kakaknya datang mendatangi Yusuf di Mesir, dia bisa saja dengan segala kepahitannya, kemarahannya, kekecewaannya, dia membalaskan dendamnya. Yusuf bisa berkata bahwa ini kesempatan gue untuk balas dendam. Sekarang aku bisa punya posisi yang jauh lebih kuat. Dulu aku lemah. Aku dikerjain sama kakak-kakakku, aku gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang aku punya power, sekarang aku punya kuasa. Tapi apakah itu yang dilakukan Yusuf? Enggak. Kita baca di Kejadian 45, 4-5 dikatakan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah aku mendahului kamu. Wow, Yusuf menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan buat bangsa Israel.
Kalau hatinya nggak diperbesar oleh Tuhan, mati semua kakak-kakaknya saat itu juga. Dan musnahlah seluruh bangsa Israel. Ayat 7 dikatakan, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupnya sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ini adalah tindakan dan ucapan orang yang hatinya telah diperbesar oleh Tuhan. Katakan amin. Saya ambil contoh lagi kisah Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul. Daud itu diburu seperti binatang, padahal Daud itu sangat berjasa kepada Saul dan bahkan setiap kali Daud disuruh oleh Saul berperang, dia selalu membawa kemenangan. Ada 2 kali kesempatan Daud untuk membunuh dan membalas Saul, tapi Daud menolak itu dan dia bahkan berkata, aku gak mau mengusik-usik orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan Tuhan memperbesar kapasitas hati Daud, sehingga pada akhirnya Daud menjadi raja atas Yehuda dan atas Israel. Coba bayangkan pada waktu itu, sekali lagi si Yusuf membunuh kakak-kakaknya. Bayangkan pada saat itu Daud membunuh Saul, maka semua rencana Tuhan di dalam kehidupan mereka menjadi gagal. Saya nggak tahu saudara pernah ngalami apa atau sedang ngalami apa. Ketidakadilan seperti Yusuf atau Daud. Mungkin saudara berkata bahwa, pastor salah saya apa? Sehingga saya harus mengalami ini. Kenapa saya harus menerima ini? Nggak fair nih pastor. Kalau bahasa Medannya bilang bocengli nih, bocengli banget ini. Ini nggak fair nih pastor. Harusnya nggak gini. Saudara merasa berontak hatimu. Kenapa? Karena merasa ini nggak fair. Apa saudara sedang terluka atau pernah terluka karena trust yang Anda berikan terlukai atau terhianati? Atau saudara berada dalam situasi atau keadaan di mana saudara disalahartikan oleh orang lain? Orang salah mengerti tentang saudara. Atau saudara berada dalam situasi atau keadaan di mana saudara berhadapan dengan orang lain yang attitude-nya nggak baik, yang mengecewakan saudara. Atau saudara berhadapan dengan situasi di keadaan di mana saudara merasa nggak bersalah, merasa diri saudara benar, tetapi saudara disalahkan. Saudara catat ini, hati yang besar itu bukan soal siapa yang merasa benar, tapi soal siapa melakukan yang benar. Saya ulangi sekali lagi. Hati yang besar itu bukan soal siapa yang merasa benar, tapi soal siapa yang melakukan yang benar. Pastor, saya merasa benar kok. Saya nggak salah, dia yang salah kok. No. Dunia melakukan ini. Tapi hati yang besar, dia nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah dalam masalah ini. Tetapi saya mau melakukan yang benar. Saya punya sikap hati yang benar. Saya mau memaafkan, saya mau mengampuni, saya mau berdamai, saya mau punya damai sejahtera, saya mau move on, saya nggak mau hitung-hitungan. Karena ini bukan soal siapa menang, siapa kalah, siapa salah, siapa benar. Tapi saya mau melakukan yang benar. Jangan juga kita bilang, ya udah, yang kali ini gua ngalah. No, bukan soal ngalah. Kalau ngalah, saudara mulai hitung-hitungan. Namanya saudara keeping the score. Saudara keeping the score. Hari ini gua ngalah. Saudara simpan dalam hatimu. Ya udahlah, supaya nggak ribut aku ngalah. Ngalah 1. Saudara tahu nggak kalau zaman dulu tuh kan ada yang kayak garis-garis tuh. 1. Besok lagi berantem lagi. Gua ngalah deh 2. 3, 4. Saudara hitungin itu ngalahnya. Sampai suatu kali saudara udah gak tahan, dia bilang, gak bisa, gua ngalah mulu. You're keeping the score berarti. Berarti saudara itu hitung-hitungan, saudara menghitung. Keeping the score itu menghitung-hitung. So bayangin kalau Yesus itu keeping the score sama kita ini udah binasa hari ini, udah gak ada hari ini kita. Kalau dia hitung catat, oke salah 1, oke gue ampuni. Datang lagi salah, oke maafin. Salah lagi, iya. Kesalahannya sama, iya gak apa-apa. Lama-lama naik tensinya. 10 kali lakukan yang salah, udah gak bisa ini. Hari ini binasa kita semua gak ada di sini. You get the point.
Hati yang besar, saudara catat, bukanlah tentang siapa yang dimenangkan, tapi tentang siapa yang disenangkan. Tentang Tuhan yang disenangkan. Ini bukan siapa yang dimenangkan. Oh, kalau saya lakukan ini, dia yang dimenangkan dong. Bukan itu. Yang kita melakukan yang benar adalah tentang Tuhan yang disenangkan. Pada saat apa? Pada saat kita mengampuni. Yang mengerti katakan amin. Kalau kita menang, kita happy, hati kita puas, tapi hati Tuhan berduka. Buat apa? Kita menang, kita happy, tapi kita kehilangan hubungan dengan orang itu. Buat apa? Suami istri saya pernah bagikan. Saudara tension, saudara konflik, argue, konflik, berantem, menang-menangan. Pada akhirnya saudara, katakanlah saudara menang argumenmu karena saudara jago debat. Dulu waktu SMA saudara juara debat di sekolah. Istrimu kalah, suamimu kalah. Saudara merasa, gue menang hari ini. Tapi saudara kehilangan hubungan dengan pasangan saudara. What for? Katakan amin. Saya masuk ke dalam poin. Kalau kita mau belajar tentang hati yang besar, yang pertama adalah hati yang besar adalah hati mudah dibentuk oleh Tuhan. Hati yang mudah dibentuk itu mudah di stretch. Mudah direnggangkan oleh Tuhan. Hati yang lembut, yang lentur. Hati yang teachable, yang mudah diajar, mudah diarahkan. Hati yang mudah dibentuk itu adalah hati yang mengizinkan Tuhan bekerja di dalam diri dia. Karena saudara catat ini, karena Tuhan harus bekerja lebih dahulu di dalam kita sebelum dia bekerja melalui kita. Saya ulangi sekali lagi, karena Tuhan harus bekerja lebih dahulu di dalam diri kita sebelum dia bekerja melalui kita. Artinya sebelum Tuhan pakai hidup kita, dia harus berurusan dulu dengan apa yang ada di dalam diri kita. Baru dia bisa pakai hidup kita. Dengan kata lain, kalau Tuhan ingin memakai hidup kita, dia harus bentuk apa yang ada yang dalam hidup kita. Hati kita, pikiran kita, karakter kita. Kita harus diberesin lebih dahulu. Nah, lawan dari hati yang mudah dibentuk adalah hati yang keras, kaku, bebal, tertutup. Maksudnya apa, Pastor? Artinya adalah sulit menerima nasihat. Nggak bisa dibilangin, menolak arahan, keras kepala, nggak mau menyesuaikan diri, berpegang kepada pendiriannya walaupun udah salah, menolak hikmat, menolak nasihat, menolak kebenaran. Nggak mau dengerin masukan orang. Nggak terbuka untuk diajar atau dikoreksi. Orang yang berbesar hati punya kerendahan hati atas pembentukan Tuhan di dalam dirinya. Kalau kita punya hati yang besar, kita bisa membuka hati kita untuk menerima koreksi daripada Tuhan. Pembentukan daripada Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Selidikilah aku ya Allah, selamilah aku, ujilah aku dan ketahuilah pikiranku. Lihatlah entah ada kejahatan dalam hatiku dan bimbinglah aku di dalam jalan yang kekal. Orang yang berhati besar tuh bisa berkata sama Tuhan, berani dia ngomong, selidiki aku Tuhan. Selami hatiku. Ujilah aku, ketahuilah pikiranku. Tolong cek Tuhan, ada gak sih kejahatan yang tersembunyi di dalam hatiku. Wow. Seberapa banyak kita anak-anak Tuhan yang bisa datang sama Tuhan. Yang berkata demikian. Tuhan cek Tuhan, ada yang motivasi yang salah gak dalam hatiku? Ada yang gak murni gak di mata Tuhan? Apakah hatiku lurus gak? Apa aku ada yang bengkok gak hatiku? Kalau bengkok tolong aku Tuhan. Pimpin aku Tuhan. Tuntun aku pada jalan-Mu.
Bisa nggak kita menjadi seperti Daud yang berkata, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku. Bisa nggak kita ngomong sama Tuhan? Selidiki hatiku Tuhan. Di Amsal 30 ayat 7 dalam TPT-nya. Oke, dikatakan gini, God, there are two things I'm asking you before I die, only two. Wow, dia ngomong begini. Tuhan, ada dua hal yang aku minta kepadamu sebelum aku mati. Cuma dua. Dikatakan begini, selanjutnya. Empty out my heart, everything that is false. Kosongin hatiku dari semua yang salah, semua yang kebohongan, dan semua yang bengkok. Dan berikan aku bukan kemiskinan yang tidak semestinya atau kekayaan yang semestinya, tetapi feed my soul, isi hatiku dengan ukuran kemakmuran yang menyenangkan hatimu. Di ayat selanjutnya dikatakan demikian. Biarlah kepuasanku hanya ditemukan di dalammu. Jangan biarkan aku begitu kaya sehingga aku merasa gak butuh Tuhan. Atau begitu miskin sehingga aku harus menempuh ketidakjujuran atau kecurangan hanya untuk sekedar bertahan hidup. Dengan demikian hidupku tidak akan pernah mengurangi kemuliaan bagi namamu. Wow. Ini ayatnya. This is goal. Dia ngomong begini, Tuhan, kalau boleh ada dua hal yang aku minta sebelum aku mati. Yang pertama, kosongin hatiku dari semua yang jahat. Semua yang salah, semua yang curang, semua kebengkokan. Dan jangan yang kedua, jangan berikan aku kekayaan yang gak semestinya. Sehingga karena kekayaan itu aku bisa berkata, aku gak butuh Tuhan. Aku bisa hidup sendiri kok. Atau kemiskinan yang tidak semestinya. Sehingga saya harus berbuat curang hanya demi bertahan hidup. Nyuri, bohong, korupsi. Supaya aku bisa bertahan hidup. Dan biarlah kepuasanku hanya aku temukan di dalam Kau Tuhan. Wow. Kalau hati kita murni, kita tahu Tuhan yang menjadi sumber kepuasan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau next time saudara doa, Tuhan berkati aku Tuhan. Nggak cukup doanya. Saya mau kasih tahu saudara, doanya nggak cukup. Saudara harus doa, kosongkan hatiku Tuhan. Supaya jangan sampai nanti waktu aku kaya, aku meninggalkan Kau Tuhan. Waktu lagi susah cari Tuhan. Nangis di pinggir ranjang, bergumul, guling-gulingan. Berdoa, ada doa puasa ikut. Doa semalaman ikut. Tapi begitu diberkati Tuhan, gereja gak pernah terlalu sibuk. Harus temenin orang main golf pagi hari. Gak bisa bangun karena semalamnya harus temenin tamu. Karaokean, kedugem. Kosongkan hatiku dari segala yang salah, dari segala yang bohong dan yang bengkok. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak bisa pakai orang yang hatinya kecil untuk pekerjaan yang besar. Saudara catat ini. Dia gak bisa pakai orang yang hatinya kecil untuk pekerjaan yang besar. Tapi dia rindu untuk setiap kita, membentuk hati kita untuk dia perbesar, di stretch. Sampai semua tujuan itu bisa digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua, hati yang besar adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Hati yang tidak mementingkan diri sendiri adalah selfless heart. Hati yang selfless. Orang yang selfless selalu memikirkan orang lain. Ingin yang terbaik buat orang lain. Kerangka berpikirnya, mindsetnya adalah bagaimana orang lain bisa lebih baik ya. Selfless itu melihat kebutuhan orang lain. Bukan kebutuhan diri sendiri. Di Yohanes 15 ayat 12 dikatakan, inilah perintahku. Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. This is my commandment. Di dalam Amplified Bible-nya. That you love and unselfishly seek the best for one another. Inilah perintahku, kasihlah satu dengan yang lainnya. Carilah satu dengan yang lainnya yang terbaik
tanpa mementingkan diri sendiri, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Unselfishly seek the best. Pikirkan yang terbaik. Cari yang terbaik buat orang lain. Karena ini ada perintah Tuhan. Nah, untuk bisa mikirin orang lain, hati kita harus diperbesar. Sehingga hati kita bisa punya banyak ruangan untuk orang lain. Karena kalau hati kita sempit, hati kita mengkerut, bahkan hati kita penuh dengan diri kita sendiri, boro-boro mau mikirin orang lain. Yang selalu kita pikirkan adalah diri kita sendiri. Kita gak pernah mikirin orang lain, kita gak pernah mikirin apa yang terbaik buat orang lain. Mungkin gak banyak mengerti the why-nya, kenapa gereja ini melakukan banyak hal. Kenapa sih kita harus repot-repot, ada marriage seminar, ada marriage getaway, ada seminar parenting, ada ini, ada itu. Karena kita memikirkan setiap saudara supaya saudara punya pernikahan yang kuat dan sehat, sehingga ada berkat Tuhan dalam keluargamu dan parentingmu. Juga jadi parenting yang sehat dan kuat, sehingga generasi yang lahir dari kehidupanmu adalah anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kalau kita gereja gak mikirin saudara, ngapain kita harus repot-repot? Undang tamu, bayarin tiketnya, kasih hotelnya, ajak dia makan, ini itu semuanya biaya. Tapi kalau saudara bisa lihat alasannya kenapa? Karena kita memikirkan saudara. Why don't we have to, kenapa kita harus spend time, kadang harus ketemu, dimuridkan one-on-one tuh, because we love you. Because we think about you. Tapi kalau kita sikap hati kita salah, ini orang ngapain sih gereja, kepo-kepoin gue aja. Sikap hatimu yang salah berarti. Ngerti gak sih maksud saya? Saudara catat aja di rumah ini, saya gak perlu bacakan. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dan ayat keempat. Dikatakan di sini bahwa kita tidak menganggap diri kita lebih penting atau lebih utama dari orang lain. Artinya kita menempatkan orang lain itu lebih penting daripada diri kita sendiri. Seek the best for others. Bukan apa yang kita senang, tapi apa yang membuat orang lain senang. Bukan apa yang kita senang, yang orang lain menderita. Bukan. Bahkan Roma 15 ayat 1 sampai 3 dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. So the strength is for service, not status. Jadi kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk melayani, bukan untuk status. Kekuatan, kemampuan, bukan untuk meninggikan diri kita sendiri atau kita mencari kedudukan, tapi kita untuk melayani dan menolong orang lain. Ya mengerti katakan amin. Saudara catat ini, hati yang besar adalah hati yang memikirkan orang lain, tapi tidak memikirkan perkataan orang lain. Hati yang besar adalah hati yang memikirkan orang lain, tapi tidak memikirkan apa kata orang lain. Yes, kita memikirkan orang lain, tapi kita gak peduli dengan apa kata orang lain tentang diri kita. Orang mau ngomongin kita apa kayak, ya kita jalan terus aja. Orang yang punya hatinya besar, itu gak butuh approval, gak butuh validasi, gak butuh pengakuan orang lain. Karena dia gak butuh komentar orang lain tentang diri dia. Dia gak peduli dengan perkataan orang yang negatif tentang diri dia. Tapi dia peduli dengan apa kata Tuhan tentang diri dia. Dia bukan people pleaser, tapi dia ada God's pleaser. Bukan orang yang menyenangkan orang lain, tapi yang menyenangkan hati Tuhan.
Makanya kita nggak bisa jadi orang yang menyenangkan hati semua orang. Makanya ada yang pernah ngomong, kalau kamu ingin menjadi orang yang menyenangkan hati semua orang, jadi aja tukang es krim. Karena semua pada saat kamu bagiin es krim gratis, semua orang senang. Kita bukan tukang es krim. Tapi kita orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh menjadi orang yang nggak boleh dengar feedback dari orang lain, terima masukan dari orang lain. No. Tapi ada orang-orang tertentu, bahkan yang mencari validasi, approval, bahkan mencari afirmasi dari orang lain. Puji-pujian dari orang lain. Semakin dia dipuji, semakin dia diakui, semakin dirinya kayaknya dikasih makan. That feed, no, you feed your ego. Saudara bukan kasih makan kepada rohmu, saudara kasih makan kepada egomu. Saya posting beberapa hari yang lalu. Kenapa Tuhan itu mau bentuk hidup kita? He want us to grow up, bertumbuh menjadi dewasa. Dan bertumbuh dewasa itu perlu waktu, butuh proses. Kenapa? Karena pada saat orang itu bertumbuhnya cepat, seringkali yang bertumbuh adalah egonya. Makanya ada orang-orang kalau yang suksesnya cepat, tiba-tiba melejit, usahanya luar biasa, maju, often egonya yang bertumbuh. Kayaknya saya ngomong sendirian. Tapi kalau kita bertumbuh jadi orang yang dibentuk oleh Tuhan, Tuhan bisa bawa kita naik. Dan memang itu ada rencana Tuhan, kita jadi kepala dan bukan ekor. Tapi pada saat kita berada di atas, hati kita udah benar. Posisi, kekayaan, jabatan tidak meracuni hatimu. Bahkan dari posisimu, dari kekayaanmu, kamu bisa jadi berkat, kamu bisa jadi terang, kamu bisa jadi garam dimanapun saudara berada. Yang ketiga, hati yang besar adalah hati yang selalu mau belajar. Selalu punya ruangan untuk mau belajar. Nggak sombong, nggak merasa bahwa dirinya paling pengalaman, paling tahu, paling bisa, paling ngerti, paling ahli daripada semua orang. Saya mau kasih tahu saudara bahwa kita bisa belajar dari siapa aja dan dari apa saja. Bahkan firman Tuhan menuliskan untuk Tuhan mau supaya kita mengajarkan kepada kita untuk kita bisa belajar dari semut di Amsal 6 kalau saudara baca di Alkitab saudara. Untuk belajar apa? Tentang kerajinan, tentang kebijaksanaan, tentang disiplin, tentang teamwork. Tuhan suruh kita belajar. Belajar dari semut. Bayangin semut. Salah satu binatang yang terkecil. Yang bahkan kalau kita nggak notice, kita nggak lihat. Yang nggak ada artinya, yang nggak terpandang. Tapi Tuhan bilang, belajar sana sama semut. Artinya Tuhan bisa pakai apa saja dalam hidup kita untuk kita belajar. Yang penting hati kita mau selalu belajar. Yang mengerti katakan amin. Don't overvalue experience. Pengalaman penting. Tapi jangan pernah disanjung-sanjung atau dinilai berlebihan. Oh dulu saya begini, oh dulu saya begitu. Saudara tahu, Baterah Nuh itu dibangun oleh Nuh yang amatiran. Bahkan tercatat dia bukan seorang pembuat perahu. Tapi karena dia mau taat dan dia mau setia sama Tuhan, Baterah Nuh jadi aman dihajar oleh air bah seperti apapun. Perahu itu, Baterah itu tetap ada. Tapi kapal Titanic dibangun oleh para ahli, ekspertis, orang paling pengalaman di bidangnya, paling jago zamannya. Kapal terbesar, kapal tercanggih pada zamannya. Bahkan dikatakan oleh media pada waktu itu kapal ini adalah kapal yang gak mungkin tenggelam. Tapi sudah tahu apa? Tenggelam di hari pertama pelayarannya. Ini simbol dari overconfidence. Terlalu percaya diri, arogan, kesombongan. Jika sebagai papan bisa gak kita jadi orang yang punya hati yang besar, yang tahu selalu ingin belajar.
Jangan karena saya pernah di musim yang lalu, saya pernah ini loh pastor, saya pernah itu loh pastor, saya itu. Don't overvalue experience. Karena Tuhan bisa pakai orang yang bodoh seperti Nuh itu yang gak pernah punya pengalaman untuk bangun Baterah. Jadi juga tuh Baterah. Dan dihajar air bah selama berminggu-minggu. Berhari-hari, aman-aman aja. Saudara tetap mau duduk belajar, punya rasa haus dan lapar. Punya mindset yang terus bertumbuh. Jangan fix mindset, tau gak fix mindset? Udah kaku. Saudara bayangin, masih hidup aja udah kaku, gimana mati? Masih bernapasnya udah kaku. Fix mindset, udah gak bisa digoyang nih. No, kita harus punya growing mindset. Mindset yang terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Saudara catat ini, hidup kita tuh punya musimnya. Namanya musim kehidupan. Jadi Tuhan tuh bisa membawa kita dari satu musim kepada musim yang lain. Artinya ada selalu musim yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Nah kalau kita gak ngerti bahwa hidup itu punya seasonnya, maka kita akan selalu hidup dalam musim yang lama loh. Karena kita gak pernah tahu bahwa rupanya musim itu berganti ya. Kalau kita nggak ngerti ada musim, kita selalu akan hidup di dalam musim yang lama. Katakan yang lama itu saudara pernah gagal, saudara pernah berhasil, saudara pernah pelayanan ini, saudara pernah pelayanan itu, saudara pernah ada di gereja itu, saudara pernah ada di gereja itu, gereja ini dan itu. Saya bisa ini, saya bisa itu, tapi itu di musim yang lalu. Sekarang, new season, musim yang baru. Dan kalau di musim yang baru, Tuhan pasti kasih anggur yang baru. Di musim yang baru, Tuhan selalu mengerjakan hal-hal yang baru. Yang mengerti katakan amin. Di Matius 9 ayat 17 dikatakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong anggur yang baru pula. Dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Anggur baru hanya bisa disimpan di dalam kantong kulit yang baru. Karena apa? Karena kantong kulit yang baru itu punya elastisitas yang masih bagus. Bisa dikembangkan. Kalau kita paksa dengan kantong yang lama, maka anggur itu akan terbuang. Kenapa? Karena kantongnya akan koyak. Firman Tuhan katakan. Kita gak bisa menampung hal yang baru daripada Tuhan dengan kantong yang lama. Kantong yang lama apa? Resep yang lama, pola yang lama, cara yang lama, metode yang lama, strategi yang lama, pelayanan yang lama. Sekalipun itu semua masih oke kok pastor, dulu berhasil kok, dulu efektif kok, dulu saya di situ jadi berkat kok. Yes, I know. Tapi Tuhan bilang aku punya yang terbaru. Sekalipun itu baik, we have to let go and embrace the new wine. Anggur yang baru itu adalah bagiannya Tuhan. Kantong anggur itu adalah bagiannya kita. Kalau kita mau selalu terbuka dan selalu mau belajar, kita bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri kita. Tuhan bisa perbesar hati kita. Tuhan bisa pakai hidup kita jadi jauh. Saya catat ini. Hati yang besar adalah hati yang bisa menerima musim barunya Tuhan dan melepas musim lamanya Tuhan. Wow. Terlepas dari seberapa kemampuan kita untuk bisa menerima musim barunya Tuhan dan melepas musim lamanya kita, itu menggambarkan seberapa besar hati kita bersama dengan Tuhan. Pastor dulu sebelum ke GKS aku tuh ada di gereja ini. That's okay, that's good. Apa yang Tuhan kerjakan di musim yang lalu itu enggak diragukan sama sekali. But now you are in the new season. Saudara ada di musim yang baru. Saudara ada di Balikpapan. Saudara ada di GKS Balikpapan. So you need to embrace the new things. Di anggur yang baru dengan kantong yang baru.
Kalau enggak, kalau kita nggak ngerti gini, kita akan selalu tinggal hidup di dalam musim yang lama, di musim yang lalu. Saudara tahu apa yang sulit? Bukan untuk melepaskan hal yang buruk, untuk menerima yang baik. Walaupun saya tahu banyak orang juga masih bergumul untuk melepaskan yang buruk. Apa tuh yang buruk? Kepahitanmu, kemarahanmu, kekecewaan. Itu aja masih bergumul orangnya. Tapi untuk menerima yang baik masih sedikit lebih mudah. Tapi yang sulit adalah saudara untuk melepas yang baik untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Karena kalau kita nggak punya kerangka berpikir seperti itu, maka semua yang baik kita pikir ini udah oke kok, this is good, ini oke, bagus kok. Padahal bilang no. Tuhan bilang aku punya yang terbaik buat kamu, yang bahkan lebih baik. Kalau kita nggak ngerti ini, kita kejebak di dalam masa lalu kita. Jangan jadi monumen. Saudara catat ini, jangan jadi monumen. Monumen itu untuk sesuatu, dibangun untuk sesuatu yang hebat pernah terjadi di situ. Atau sebuah peringatan akan hal besar yang pernah terjadi di situ. Sayangnya monumen, kalau kita pernah pergi, itu pasti monumen dibuatnya bagus. Tamannya bagus, lampunya bagus, kalau malam lightingnya bagus. Jalannya dibikin pedestrian bagus. Sayangnya monumen itu dibikin bagus. Tapi Tuhan gak mau kita tinggal di masa lalu kita jadi monumen. We are not called to build monuments of the past. Kita tuh gak pernah dipanggil untuk membangun monumen di masa lalu. But we are called to follow God's movement in the presence. Tapi Tuhan memanggil kita untuk mengikuti kegerakan Tuhan di masa kini. Tuhan maunya movement, bukan monumen. Jangan sampai kita jadi monumen nih. Jadi tugu peringatan. Oh, dulu dia adalah orang yang hebat. Pelayanannya hebat, pelayanannya luar biasa. Orangnya sukses, orangnya berhasil. Tapi kita gak pernah bergerak di dalam musim barunya Tuhan. Gak bergerak dalam movementnya Tuhan. Gak bergerak dalam anggur barunya Tuhan. Akhirnya kita jadi monumen. Ya cuma dilihatin, diperingatin. Oh ya dulu dia pernah hebat. Dulu dia begini. Dulu dia begitu. Pertanyaannya bukan dulu begini-begitu. Sekarangnya gimana? Atau jangan sampai kita akhirnya membangun makam kita sendiri. Kita udah mati duluan. Kenapa? Karena kita berhenti bergerak maju ke masa depan. Dan terus tinggal di masa lalu. We build our own tomb. Gali makam kita, kuburan kita sendiri. Akhirnya pernah terbaring di sini. Seseorang yang luar biasa. Padahal lu masih hidup. No. Bergerak terus dalam kegerakan barunya Tuhan. Kalau kita nggak mau terima hal yang baru, kalau kita nggak pernah mau belajar, kalau kita nggak embrace itu dan kita mau lepas yang lama, maka kita akan jadi monumen. Yang terakhir, hati yang besar adalah hati yang bersyukur dan berserah. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah ini kehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Allah. Mengucap syukur pada hal yang baik itu biasa. Gak sulit. Walaupun saya tahu ada orang juga masih sulit untuk bersyukur. Tapi untuk bersyukur hal yang gak baik itu adalah hal yang lainnya. Pada firman Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukur bukan hanya pada saat keadaan gak enak. Tapi justru pada saat keadaan yang sulit pun kita diajarkan untuk mengucap syukur. Saudara catat nih, bersyukur tidak langsung mengubah keadaan di luar kita. Tapi yang pasti dia akan mengubah keadaan di dalam kita. Saudara punya masalah, punya tantangan, struggle. You have to give thanks to Him. Father, Bapak, aku mengucap syukur untuk hidupku. Aku tahu ini musim lagi susah. Ini lagi aku mengalami tantangan. But I give thanks. Aku mengucap syukur untuk hidupku. Itu mungkin gak langsung merubah keadaanmu. Tapi yang pasti akan mengubah kondisi hatimu. Akan mengubah caramu melihat masalahmu. Bersyukur akan mengubah perspektif kita melihat segala sesuatu. Kalau kita punya sudut pandang yang benar, kita bisa syukuri setiap yang kita alami. Contoh sehari-hari. Saudara macet di jalan. Balikpapan mulai macet. Bisa gak kita pada saat kita macet kita gak bete, kita kesel.
kita kehilangan damai sejahtera kita. Tapi kita melihat bahwa, oh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan masih kita berikan kita kesempatan untuk pulang dengan selamat, gak perlu ngebut-ngebutan di jalan. Kalau kita punya the right perspective, maka kita punya rasa syukur itu. Bisa gak pada saat kerjaan numpuk, kita gak ngomel. Ini bos gak tahu ya, udah lembur seminggu ini, masih dikerjakan terus, masih dikasih kerjaan terus. Ngomel terus, ngedumel terus. Bisa nggak kita bersyukur melihat bahwa tanda bahwa kita dipercaya oleh pimpinan kita, dipercaya oleh kantor kita. Oh, this is bentuk trust yang dipercayakan. Kenapa mesti aku yang paling sibuk sendiri? Kenapa nggak situ orang-orang dulu tuh pada pulang duluan? Gue yang mesti lembur sendirian. Karena kamu yang dipercaya oleh pemimpinmu. Karena dia lihat kamu yang sanggup. Bisa nggak kita punya sudut pandang itu bersyukur? Tapi gajiku gak naik-naik. Tuhan lihat hatimu. Kalau dia gak berkati kamu melalui kantormu itu, Tuhan bisa sanggup berkati kamu di tempat-tempat yang lain. Karena yang penting hatimu benar di hadapan Tuhan. That's the right things. Perspektif yang harus kita punya. Satu kali pernah ada orang, saya punya staff di kantor, dia sambil bercanda sih. Dia ngomong sama saya begini. Pak, Bapak sih kasih nomor-nomor saya. Karena saya lihat dia kerjanya bagus, lalu saya referensikan nomor dia kepada dirut saya. Bapak sih kasih nomor-nomor saya nih, jadi saya dihubungin terus dong. Saya diteleponin terus tiap hari, tanya progres, tanya update. Loh, kok hatimu begitu? Harusnya kamu bersyukur, dari kamu gak dikenal, sekarang kamu dikenal oleh dirutmu. Sehingga satu hari, pada saat kenaikan gaji, atau pada saat dia melihat hatinya digerakkan oleh Tuhan, dan itu terjadi. Dia tanya, si itu gajinya berapa? Sekian. Wah kayaknya kurang ya, dia kerjaannya banyak. Tambahin deh, tuh bisa begitu. Ini kejadian asli real. Tapi kalau coba kita sikap hati kita salah. Kita gak ada mengucap syukurnya. Ngomel, ngedumel, kerjanya gak excellent. Pada akhirnya semua yang tadi disiapin Tuhan jadi hilang. Coba ngomong anak ini, yang pastor ngomong bener nih. Ini kejadian real. Jadi jangan berpikir bahwa aduh nanti gue gini gimana gitu gimana. No. Yang penting hati kita benar di hadapan Tuhan. Terus tiba-tiba kita sakit. Misalkan badan drop. Ini minggu-minggu kemarin belum lalu pada sakit. Betul banget. Aduh gue jadi gak bisa gini. Aduh gak jadi bisa kita bisa bersyukur pada saat kita terbaring. Oh Tuhan akhirnya berikan aku rest. Sejenak. Aku bisa rest dengan tenang, gak digangguin WA, gak digangguin handphone, gak digangguin email. Aku bisa rest di rumah dengan tenang. Saya mau katakan kita selalu punya alasan untuk mengucap syukur kalau hati kita benar. Bisa gak kita mengucap syukur untuk sesuatu yang spesial dan itu menjadi tetap spesial. Jangan akhirnya menjadi terbiasa dan menjadi biasa-biasa aja. Akhirnya kita take for granted. Bisa gak kita mengucap syukur pada saat bangun tidur? Tuhan terima kasih aku masih nafas nih. Thank you for a new day. Morning, walaupun hujan, walaupun mendung. Terima kasih Tuhan. Bisa gak kita mengucap syukur buat istri kita, buat suami kita, untuk anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, bisnis, sekolah, kuliah kita. Bisa gak kita bersyukur untuk gereja kita? Bersyukur untuk home. Terima kasih Tuhan aku punya rumah rohani, aku punya keluarga rohani. Jadi setiap hari Minggu aku udah tahu aku harus pulang kemana. Aku tahu di situ ada keluarga rohaniku. Bisa nggak kita mengucap syukur untuk pemimpin kita? Bisa nggak kita mengucap syukur untuk apa yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita? Kasihnya, pengampunannya, anugerahnya, kebaikannya, penyertaannya, perlindungan dalam hidup kita. Bisa nggak kita give thanks? Atau kita anggap sepele? Kita anggap karya Yesus di atas kayu salib, aduh aku gak rasa apa-apa. Padahal dia tahu kalau Yesus gak mati di kayu salib, saudara masa binasa. Bisa gak kita melihat bahwa terima kasih Tuhan untuk pengampunanmu. Aku nih hidupnya dulu useless, gak punya tujuan, gak punya arah. Tapi pada saat aku ketemu Engkau Tuhan, atau bahkan Kau menemukan aku Tuhan, hidupku jadi punya arti. Meaningful, punya purpose. Tuhan mengasihi aku yang model begini, Tuhan pilih. Bisa gak kita tetap punya rasa kekaguman itu dan rasa syukur itu ada dalam kehidupan kita.
Jangan seperti bangsa Israel yang kehilangan rasa spesial dan rasa istimewanya. Sehingga dia nggak bisa bersyukur sama Tuhan walaupun mujizat terjadi setiap hari. Dia anggap ini biasa aja. Akhirnya apa? Mati semua di padang gurun. Bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, nggak percaya sama Tuhan, berontak sama Tuhan. Mujizat yang terjadi terasa yang spesial jadi biasa aja. Nah yang paling bahaya dalam hidup ini saya dapat nih. Saya catat nih, yang paling bahaya dalam hidup orang Kristen adalah ketika dia mulai melihat sesuatu yang istimewa menjadi biasa-biasa aja. Jadi familiar, jadi terbiasa. Pada waktu Tuhan tolong kita, waktu Tuhan berkati hidup kita, itu benar-benar kita harus terima, thank you Lord for your blessing. Terima kasih untuk berkat-Mu atas hidupku, keluargaku, suamiku, istriku, anak-anakku, pekerjaanku. Walaupun masih ada masalah, masih ada konflik, masih ada tension, tapi kita bisa mengucap syukur sama Tuhan. Katakan amin. Hati yang besar adalah hati yang berserah sama Tuhan. Berserah itu adalah berserah kepada rencana dan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukan rencana dan kehendak sendiri. Saudara catat ini, orang yang hatinya besar adalah orang yang berani meletakkan rencananya, kehendaknya, cita-citanya, mimpi pribadinya di bawah rencana dan kehendak Tuhan. Saya mau rencananya ini, saya mau rencananya gitu, saya punya begini, saya punya begitu, saya mau pindah ke situ, saya mau pindah ke sini, saya mau pindah ke negara itu, saya mau pindah ke negara ini. Saya mau jadi begini, saya pengen buat ini, saya pengen buat itu. Whatever. Apapun itu. Kalau orang yang punya hati yang besar, bisa meletakkan semuanya itu di bawah kehendak dan rencana Tuhan. Let your will be done. Tahun 2009 saya dibawa Tuhan ke Balikpapan. Dan janjinya dari pemimpin saya. Setelah itu saya boleh kembali lagi ke Jakarta. And my dream adalah kembali ke Jakarta. Tapi pada saat Tuhan panggil saya dan kasih visi, start a new church. Oh Tuhan, nomor satu yang timbul dalam hati dan pikiran saya, berarti gue gak kembali lagi ke Jakarta sebagai my home base. Berarti saya harus meletakkan kehendak dan rencana saya di bawah kehendak dan rencananya Tuhan. Makalah terjadi hari ini. Saudara bisa hadir di sini dan saya ada di sini. Berani gak kita meletakkan mimpi kita, our biggest dream, kita letakkan di bawah rencana dan kehendaknya Tuhan. Saya catat ini, jangan kita jadi Tuhan atas diri kita sendiri. But let God be God. Janganlah kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Artinya apa? Gue nentuin hidup gue nentuin begini, gue nentuin ini. Suka-sukanya kita sendiri. No. Kita punya Tuhan dan dia punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita pernah pikirkan. Karena apa yang kita pikir baik belum tentu baik di mata Tuhan. Dan apa yang kita pikir terbaik belum tentu itu terbaik di mata Tuhan. Orang yang besar hatinya bisa berkata, Lord, I surrender my life to you. Let your will be done in my life. Kesimpulannya, saya cuma mau tutup, saudara nangkep ini. Miliki hati yang besar, yang bisa berkata, terjadilah kehendak-Mu Tuhan atas kehidupanku. Kau suruh aku ke sana, suruh kemari, suruh melakukan ini, suruh lakukan itu. Aku mau semua bawa itu dalam kehendaknya Tuhan. Terakhir saya mau kasih tahu ini sesuatu buat saudara, mau bagikan ini. Di Yeremia 17 ayat 9 dan ayat 10. Ini boleh ditampilkan. Yeremia 17 ayat 9. Dikatakan demikian, betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat selanjutnya. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Dan untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya. Setimpal dengan hasil perbuatannya. Firman Tuhan katakan betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Di dalam TPT-nya dikatakan there is nothing more deceitful than the heart of man. Wow. Waktu saya renungin ini,
Saya sampai lihat sekali lagi berulang-ulang, saya bilang salah gak nih ayat ya? Kenapa ayatnya ngomong begini? Nggak ada yang lebih menipu, lebih licik daripada hati manusia. Oh Tuhan. Siapa yang dapat memahaminya? Hati manusia itu sakit, dikatakan man heart is sick. In needs of healing, dibutuhkan pemulihan, kesembuhan. Ada banyak hal-hal tersembunyi dalam hati kita yang kita nggak ketahui. Kita aja nggak ngenali dan mengetahuinya. Bahkan kita sendiri aja nggak sadar bahwa oh gila itu ada ya dalam hati saya. Dan tapi Tuhan menyelidiki hati kita dan menguji kedalaman motivasi kita. Saya memberikan beberapa contoh supaya sebelum saya akhiri. Kenapa liciknya hati itu? Saudara kalau udah gak senang dengan seseorang, entah itu saudara kesel sama dia, saudara gak happy sama dia. Saudara kalau kita gak jaga hati kita tendensius sama orang itu. Yang kita lihat dari orang itu semuanya yang salah. Padahal dia udah ada baiknya, dia mungkin udah ada perubahannya, dia mungkin ada pertobatannya. Kita gak bisa lihat. Yang kita lihat semuanya kekurangannya, kesalahannya, kejelekannya. Kenapa? Karena hati kita udah gak senang sama dia. Nah bahayanya kalau orang lain, itu orang di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah sendiri, dengan suami dan istrimu, kalau kamu udah gak senang sama istrimu, yang kamu lihat semua salahnya dia. Kamu gak pernah lihat pengorbanannya dia, kerja kerasnya, ngeberesin rumah, menjaga anak-anak, kita gak bisa lihat. Sebaliknya, kalau kita kacamata kita salah, hati kita salah, yang kita lihat suami kita gak ada yang baik, semua salah. Suami kita begini, suami kita begini, semua kita begitu. Termasuk orang tua kita, kalau kita udah hati kita salah, yang kita lihat orang tua kita salah. Papaku begini, mamaku begini, papaku begini. Ya kita gak bisa lihat semua pengorbanan dia. Dia kerja setengah mati, ngelahirin saudara. Dia harus memperjuangkan nyawanya sendiri untuk melahirkanmu. Bahagianya dia pada saat dilihat bayi lahir, dipeluknya, disayang. Dia harus banting tulang kerja, membiayai kamu beli susu, beli makan, kasih kamu sekolah. Kita gak bisa lihat semua itu yang kita tahu. Mama begini, papa begini. Tuh betapa liciknya hati. Bisa menipu kita sendiri. Sama kalau orang kita kecewa sama orang, kita bilang kita udah ngampuni dia. Tapi kalau setiap kali kita ngomonginnya dia mulu, kesalahan dia mulu. Akhirnya pahit rasanya. Kayaknya kalau gue duduk sama lu lama-lama gue bosen deh. Kenapa? Lu ngomongin itu mulu. Laki lu mulu. Suami lu mulu. Bini lu mulu. Itu terus diulang-ulang. Pemimpinmu terus. Itu terus. Lama-lama akar pahit. Apakah kita tahu akar pahit itu? Enggak loh. Itu berkeriapan dalam hati kita. Ngakar. Gak ada yang sadar. Tiba-tiba yang keluar dari mulut kita pahit. Kecewa. Marah. Nggak fair, begini, begitu. Itu saya mau katakan betapa liciknya hati. Saudara, cemburu, iri hati, jealous dengan orang lain. Saudara tahu nggak ada virus-virus masuk dalam hati kita. Kita lihat orang lebih maju, lebih hebat, lebih bahagia. Kita cemburu dan kita iri. Ketemu kalau di gereja, shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Good. Wah kemarin ini ya. Wah sukses ya, tapi dalam hatimu, saudara cemburu, saudara iri. Ya kenapa? Kalau kita nggak hati-hati sama hati kita tuh. Kita ingin dengar kabar orang lain. Antara kepo sama empati beda-beda tipis. Apalagi kalau orang itu berurusan sama kita. Kita pengen tahu aja urusan dia. Pertanyaan saya, apakah saudara sendiri susah saudara menolong dia dan mendoakan dia? Itu hati yang benar, kalau hati yang salah. Pada saat dia yang pernah bermasalah sama saudara, dia ngalami kejatuhan. Saya pernah bilang kan di sini berapa bulan lalu, iblis-iblis kecil dalam hatimu.
Rasain dia memang udah pantas layak dapat itu. Saudara ngomong begitu, di mata Tuhan kekejian. Wah, hatimu kayak gitu. Saudara catat ini. Ada banyak virus-virus yang belum aktif dalam hati seseorang. Karena dia belum kaya. Karena dia belum banyak harta. Karena dia belum punya kedudukan. Karena dia belum punya posisi. Karena dia belum punya kesempatan. Tapi begitu kaya, begitu punya posisi, begitu punya duit banyak, manifestasilah semua virus yang dalam hatinya. Yang tadinya istrinya 1, jadi istrinya 2. Plus yang lain-lain. Yang tadinya orangnya kelihatan baik-baik aja, begitu dia sukses sedikit, langsung berubah orangnya. Mulai semena-mena sama orang lain. Keluarga ditinggalin, Tuhan ditinggalin. Hidup jadi kacau, pergaulan menjadi berubah. Kenapa? Oh, dia berubah, bukan karena dia berubah. Virusnya udah ada di dalam hatinya dari zaman dulu. Sudah ngerti gak maksud saya? Wah dulu ya, waktu gua sekolah sama dia, dulu dia orangnya baik loh, dia gini. Kok sekarang dia udah sukses, dia jadi begitu? Enggak, memang dari dulu hatinya udah begitu. Cuman itu tersembunyi. Pada saat itu mulai bertumbuh juga itu tanamannya. Benih jahatnya mulai bertumbuh. Ya mengerti katakan amin. Generous heart juga sama. Saya mau katakan tentang murah hati. Orang yang murah hati itu gak tunggu duitnya banyak. Kalau dia memang gak punya banyak, tapi kalau dia murah hati dia pasti akan menolong, dia akan membantu, dia akan memberi. Jangan berpikir bahwa tunggu aku udah kaya, aku udah makmur, baru aku murah hati, baru aku menabur, aku baru... No, salah. Pada saat kamu lagi gak punya apa-apa, terbatas, kamu sudah murah hati, pada saat diberkati oleh Tuhan, saudara akan jadi tambah bermurah hati sama orang lain. Kenapa? Karena bibitnya, benihnya udah bener, hatimu udah bener di hadapan Tuhan. Nolong orang lain juga sama. Waktu kita nolong, tulus gak nolong orang lain? Atau punya hitung-hitungan, punya pamrihnya. Ingat ya, gue dulu pernah bantuin lu. You keep the score. Hitung-hitungan. Pada saat lo mau bantu aja udah. Serahlah hatimu dengan setulus hatimu. Kau bantu gift yang terbaik. Nggak usah ada pamrih. Tadi dia bilang terima kasih ya. Kita terima enggak juga nggak apa-apa. Yang penting I want to help you. Tulus tolong orang. Nggak ada urusannya orang tuh mau terima kasih, mau balas budi, mau enggak. Pada suatu hari itu mau pro sama kita atau nanti suatu hari enggak pro dengan kita. That's okay. Yang penting hati kita benar sama Tuhan. Tuhan suruh bantu orang itu, tolong itu, tolong. Jangan keeping the score. Bro, ingat gak dulu gue pernah bantuin lu. Dulu waktu lu susah itu bukan tulus namanya, bulus namanya. Kita harus cek kedalaman hati kita. Pelayanan di gereja juga sama. Beneran buat Tuhan gak? Atau buat diri sendiri? Misalnya gak dapat apresiasi, misalkan gak dapat pujian, misalkan gak dapat award. Misalkan foto saudara gak pernah ada di Instagram. Apakah itu mengusik hatimu atau biarin aja, that's okay kok. Atau apa yang di atas tuh? Saudara pernah lihat ada di foto di atas? Gak pernah tuh yang di atas. Yang dapat foto yang di sini, yang di depan. Kok saya gak pernah ada muncul di IG? Whatever. Gak peduli siapa yang muncul, yang penting Yesus tampak dalam kehidupan kita. Terus kalau ada yang foto dan posting gak di like sama orang, udah mulai bingung. Kok dia gak nge-like foto gue ya? Kok dia gak komen ya? Kok dia gak repost ya? You was sick, man. Kamu sakit itu hatimu. Datang sama Tuhan. Bersihkan hati Tuhan, datang sama Tuhan. Cek kedalaman hati kita. Motivasi kita. Lakukan segala sesuatu, cek kedalaman kita. Kalau kita ini gak beres, maka hati kita akan menciut dan hati kita akan mengkerut. Izinkan Tuhan siang hari ini untuk mengoperasi hati kita. Amin. Mengosongkan tadi. Kalau ada yang jahat, ada yang bohong, dusta, yang bengkok hatinya. Biar dia murnikan, biar dia buang. Saya mau tutup begini. Kalau kita ingin mengikuti Yesus, jadilah seperti Yesus. Berpikirlah seperti Yesus. Bertindaklah seperti Yesus. Punya hatilah seperti Yesus.
Jangan sampai kita bilang, aku mau percaya Yesus, tapi aku gak mau ikuti dia. No, gak ada ceritanya. Kalau kita percaya Yesus, kita mau ikuti Tuhan dalam kehidupan kita.